Darah melonjak. Seperti musim semi, Liao Bufan berubah menjadi binatang buas yang nyata, meminum darah dari rambutnya, menggigit leher Liao Tong, dan menelan dalam mulut besar, bahkan jika dia mual, dia tidak akan melepaskannya. Sampai Liao Tong mati total. Mengerikan. Bufan, aku belum mati. Nak, bangun. Melihat kemunculan Liao Bufan, hati Liao Jinlun diliputi rasa sakit dan kekhawatiran, dan dia berteriak keras untuk berhenti. Kejutan ini membuat Liao Bufan sedikit terbangun, namun dia tetap tidak melepaskannya. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Lu Yun berdiri di samping dan memperhatikan dalam diam. Dia tidak menghentikan Liao Bufan dan membiarkannya melampiaskan amarahnya. Kejam, Lu Yun sama sekali tidak berpikir demikian. Jika dia berada dalam situasi yang sama, dia akan melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Namun, bagaimanapun juga, Lu Yun memiliki beberapa faktor kekerasan yang tersembunyi di tulangnya, dan dia juga haus darah. Jadi ketika dia melihat Liao Bufan hendak melampiaskan amarahnya, Lu Yun mengambil tindakan. Jimat Qian kuno telah difoto. Mantra hati murni. Metode Tao sederhana yang diajarkan kepadanya oleh Tian Xuanxi. Jimat itu menempel di dahi Liao Bufan. Tidak ada kerugian yang akan terjadi. Itu baru saja membuat Liao Bufan terbangun dari keadaan gilanya. Muntah. Saat ini, Liao Bufan telah menjadi pria yang berlumuran darah. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak berlumuran darah. Ditambah dengan rangsangan yang kuat dari bau darah di rongga hidungnya, dia tidak bisa berhenti muntah. Tubuhnya juga bergetar hebat, mual, dan takutlah. Dia tidak percaya bahwa dialah yang menggigit Liao Tong hingga berdarah seperti itu. Dia terus muntah sampai dia mengeluarkan darah dan air yang baru saja dia telan. Muntah hingga empedu melonjak. Liao Bufan pingsan di tanah karena kelelahan yang luar biasa, matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Selama periode ini, Lu Yun memberi Liao Jinlun ramuan penyembuhan untuk menghentikan pendarahan di lengannya. Ketika dia memeriksa dantian Liao Jinlun, rasa dingin muncul di mata Lu Yun. Ramuan emasnya hancur. Sia-sia. Selain itu, Liao Jinlun tidak seperti Lu Yun, dan ramuan emas Lu Yun juga telah rusak, tetapi dia mengikuti jalur kultivasi khusus. Jiwa pedang ilahi Yuling dapat sepenuhnya menggantikan peran ramuan emas. Liao Jinlun tidak seberuntung itu. Dia tidak memiliki peluang sekuat Lu Yun. Sangat mungkin setelah ramuan emas dipecah kali ini, itu akan menjadi tidak berguna sama sekali. Kecuali keajaiban terjadi. Master Sekte, saya memahami situasi saya dan dapat menerima hasil ini. Liao Jinlun tersenyum pahit, tapi dia tenang. Ini bisa dianggap sebagai hasil terbaik. Setidaknya dia belum mati. Setidaknya Liao Bufan terselamatkan. Jika Anda menjadi tidak berguna, maka Anda tidak akan berguna. Liao Jinlun adalah orang yang berpikiran terbuka, dan dia segera merasa lega. Lu Yun terdiam beberapa saat dan berkata, selama kamu bisa memikirkannya, kembalilah ke Sekte Kaisar Pedang dulu. Gendut, bangun. Liao Bufan masih linglung. Jelas sekali bahwa dia belum pulih dari adegan berdarah tadi. Mendengar minuman Lu Yun, dia menangis, kakak ketiga, aku benar-benar ingin meminum semua darah binatang itu, tapi aku merasa kotor. Ada banyak orang yang ingin membunuh Liao Jinlun. Liao Tong hanyalah salah satunya. Liao Bufan masih mempunyai banyak musuh yang harus dihadapi. Tekanannya sangat besar. Kakak ketiga, aku terlalu lemah, terlalu tidak kompeten. Jika aku bisa sekuat kamu, ayahku tidak akan. Liao Bufan tersedak, benar-benar berbeda dari pemuda percaya diri yang biasa berkata, kakak gemuk. Ekspresi Lu Yun berubah dingin dan dia berteriak, kelemahan dan ketidakmampuan hanyalah alasan. Jika kamu masih ingin membalas dendam ayahmu, tahan saja air matamu dan menangis. Tidak ada yang akan bersimpati padamu. Liao Bufan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan air matanya. Yah, meskipun aku tahu beberapa kata tidak pantas dan mungkin merusak suasana hatimu. Mau tak mau aku ingin menyela. Aku belum mati. Liao Jinlun adalah yang terburuk, tapi yang keterlaluan adalah dia yang paling baik dalam memalingkan muka. Jika bukan karena dialah orang yang terlibat, melihat penampilan Lu Yun dan Liao Bufan, dia akan mengira dia sudah mati. Metropolitan. Sambil berbicara, Wang Zhengyuan dan banyak tetua lainnya dari Sekte Kaisar Pedang juga bergegas mendekat. Mereka bukan tandingan Liao Tong. Ketika Liao Tong keluar dari Sekte Kaisar Pedang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dan hanya bisa mengikuti dari jarak jauh, yang dapat dimengerti. Wang Zhengyuan memandangi tubuh Liao Tong, lalu memandang Lu Yun dan bertanya, Sekte Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka masih belum mengerti apa yang terjadi. Identitas Liao Tong juga tidak jelas. Aku hanya punya firasat buruk. Ketika dia menyapu Sekte Kaisar Pedang, Liao Tong sepertinya telah menggunakan metode rahasia warisan darah. Juga, apa yang terjadi dengan energi berdarah yang keluar dari tubuh Liao Jinlun dan putranya? Semua orang penuh keraguan. Lu Yun tidak menjawab, tapi berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu.
aku akan menyelesaikannya. Jelas terlalu malas untuk menjelaskannya. Tentu saja, Wang Zhengyuan dan yang lainnya tidak dapat bertanya lebih banyak. Kembali ke Sekte Danyang. Istirahat. Meskipun Liao Jinlun telah mematahkan kedua lengannya dan menghancurkan ramuan emas, dia masih bernapas lega setelah meminum ramuan penyembuh. Namun, dia masih sedikit lemah dan perlu istirahat di tempat tidur. Lu Yunping mundur dari semua orang. Dia, Liao Jinlun, dan Liao Bufan adalah 3 orang yang tersisa di ruangan itu. Lu Yun memandang Liao Jinlun dan bertanya, kamu dulunya adalah anggota keluarga Liao. Kamu masih harus mengingat lokasi keluarga Liao, kan? Keluarga sekte rahasia lebih berhati-hati dan memiliki formasi tersembunyi di sekelilingnya, sehingga menyulitkan orang biasa untuk mengetahui lokasi spesifik mereka. Master Sekte, kamu tidak bisa. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, Liao Jinlun langsung menebak apa yang ingin dia lakukan, dan dia duduk dari tempat tidur dengan ketakutan. Lu Yun bertanya kepadanya tentang lokasi keluarga Liao, bukankah dia hanya ingin pergi ke keluarga Liao sekarang untuk mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana ini bisa dilakukan? Keluarga Liao memiliki leluhur yang bertanggung jawab, dan harta keluarga mereka, tablet batu metode rahasia, tidak hanya berperan dalam warisan, tetapi juga merupakan senjata ajaib yang ampuh untuk menekan. Jika Lu Yun menyerbu masuk sekaligus, dia akan melemparkan dirinya ke dalam jebakan. Jangan pernah melakukannya. Bunuh Liao Tong dulu, lalu hancurkan keluarga Liao. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sengaja dikatakan Lu Yun untuk membuat kesal Liao Tong sebelum dia membunuhnya, tapi melihat postur Lu Yun saat ini, jelas bahwa dia menganggapnya serius. Dia siap bertarung melawan seluruh keluarga Liao sendirian. Tidak diragukan lagi ini adalah langkah yang gila. Liao Jinlun ingin membujuk Lu Yun agar tenang. Lu Yun mencibir, menurutmu, jika aku tidak mengambil tindakan, dengan kemampuanmu dan putramu, kapan kamu bisa membalas dendam? Liao Jinlun terdiam. Dia tidak berguna dan tidak punya harapan untuk membalas dendam, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Liao Bufan. Tapi Liao Bufan mungkin jenius di antara teman-temannya, tapi dia terlalu lemah melawan keluarga besar Liao. Dan, sekalipun Liao Bufan diberi waktu pertumbuhan yang cukup, akan sulit bersaing dengan keluarga Liao. Bagaimanapun, kekuatan darah di tubuhnya berasal dari keluarga Liao, dan tablet batu rahasia di area terlarang keluarga Liao adalah sumber darah dan memiliki efek penekan mutlak pada Liao Bufan. Balas dendam pada dasarnya tidak ada harapan. Lu Yun berkata, sejak saya turun tangan, saya tidak dapat menghindari masalah ini. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukan keluarga Liao, cepat atau lambat keluarga Liao akan datang ke rumah mereka. Lu Yun telah mengetahui kebaikan orang-orang itu. Sama seperti ketika dia membunuh Zhu Yu, Zhu Gaofeng seperti orang gila, terus-menerus mencari informasi tentang dirinya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan hal baik. Untungnya kali ini, Lu Yun mengenakan topeng dari awal sampai akhir. Bahkan jika orang-orang itu datang mencarinya, mereka akan menemukan Zhang San dari Sekte Kaisar Pedang, bukan Lu Yun. Paling-paling, Sekte Kaisar Pedang akan menderita. Karena Lu Yun dipromosikan menjadi pemimpin Sekte Kaisar Pedang dan merupakan pewaris Kaisar Pedang Tianyu, dia pasti tidak akan membiarkan tragedi seperti itu terjadi. Daripada menunggu musuh menodongkan pisau ke lehermu, lebih baik ambil inisiatif. Lu Yun melirik ke arah Liao Jinlun dan berkata dengan penuh arti, kamu seharusnya memikirkan langkah ini ketika kamu menghubungiku melalui slip giok. Liao Jinlun berkata dengan malu, Sekte Guru, saya tidak bermaksud menyeretmu ke dalam air. Tentu saja dia memikirkan hal ini. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Orang yang ingin dibunuh oleh Liao Tong adalah ayah dan anak mereka. Namun, pada saat itu, Liao Jinlun sangat ingin melindungi putranya, salah satunya adalah Lu Yun. Hanya jika dipikir-pikir lagi, saya merasa bersalah. Lu Yun berkata dengan tenang, tepatnya, saya tidak bisa menyalahkan Anda karena menyeret saya ke dalam air. Karena Anda memanggil saya Master Sekte, saya pasti akan membela Anda. Liao Tong berani membuat keributan di wilayah saya, tidak ada diskusi tentang membunuhnya. Di samping itu, saya benar-benar tidak peduli dengan keluarga Liao. Petik 2. Kata-kata Lu Yun tidak sombong. Liao Jinlun mengetahuinya dengan baik. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Lu Yun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk mundur, kita hanya bisa menyerang. Liao Jinlun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Sekte Guru, apakah kita bisa menggunakan kekuatan keluarga Liu? Sekte rahasia keluarga Liu. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sebaik keluarga Liao, mereka tetap merupakan keluarga rahasia. Jika Lu Yun meminta bantuan keluarga Liu sebagai Xiao Huo, mungkin dia bisa melakukannya, meskipun dia hanya meminta keluarga Liu datang untuk meningkatkan momentum mereka. Ini mungkin sebuah cara, namun, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Memanfaatkan situasi ini, apakah ini perlu? Anda adalah kekuatan terbesar. Tanpa diduga,
Liu Teng dari keluarga Liu, setelah mengetahui bahwa dia memiliki metode jiwa, berteriak seperti orang tua, tidak tahu betapa hormatnya dia. Di mana kita perlu mengandalkan kekuatan mereka. Melirik ke arah Liao Jinlun, Lu Yun terkekeh dan berkata, kenapa, kamu tidak percaya pada kekuatanku? Sama sekali tidak ada apa-apa. Liao Jinlun langsung membantahnya. Jika dia tidak percaya pada kekuatan Lu Yun, dia tidak akan berpikir untuk meminta bantuannya pada saat kritis dalam hidup dan mati. Saya menyebutkan ini hanya untuk mendapatkan lapisan asuransi tambahan. Liao Jinlun berkata dengan serius, jika pemimpin sekte telah membuat keputusan untuk melewati api dan air, saya akan menemaninya sampai akhir. Terlebih lagi, masalah ini awalnya dimulai karena saya, jadi kematian bukanlah hal yang disayangkan. Kamu hanya perlu memberitahuku lokasi spesifiknya. Kamu dapat yakin di sekte dan menunggu kabar dariku. Lengan Liao Jinlun patah, dan ramuan emasnya patah lagi. Dia tidak bisa membantu banyak dengan mengikutinya. Tentu saja, Lu Yun lebih suka dia tinggal di sekte Kaisar Pedang. Liao Jinlun berkata dengan keras kepala, karena ini adalah balas dendam, tidak ada alasan bagi orang yang terlibat untuk tidak melapor. Jika ketua sekte mengira saya menghalangi, saya akan memasukkan racun ke dalam mulut saya sebelum saya pergi dan menelannya, itu bila diperlukan. Saya pasti tidak akan menjadi beban bagi Master Sekte. Petik 2. Lu Yun tersenyum pahit, bukan itu maksudku. Aku ikut juga. Saat ini, Liao Bufan berbicara. Wajah Liao Jinlun menjadi gelap dan dia berteriak, mau kemana? Jika kamu mengikutiku, siapa yang akan membalaskan dendamku ketika aku mati? Kali ini dia pergi dengan tekad untuk mati. Tentu saja, saya tidak ingin Liao Bufan mengikuti. Ketika Lu Yun mendengar ini, ekspresinya juga menjadi gelap, dan dia berkata, Liao Jinlun, bagaimana perasaanku, kamu mengatakan ini seolah-olah kamu mengutukku. Aku tidak akan dikuburkan bersamamu. Master Sekte salah paham denganku. Liao Jinlun tampak sedih dan ingin menjelaskan, tetapi ternyata dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kata-katanya. Jika dia mati, apakah Lu Yun bisa lolos tanpa cedera? Bukankah hanya pesimisme bahwa Lu Yun dan dia akan berakhir di keluarga Liao? Sebuah arti, ayah, aku pasti akan mengikutimu. Bahkan jika aku tidak pergi bersamamu kali ini, keluarga Liao pasti akan menemukanku lagi setelahnya, dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Sebaiknya kita mati secara heroik bersama-sama. Karakter Liao Bufan sama keras kepala dengan Liao Jinlun. Tapi itu masuk akal. Dia baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunannya belum lama ini dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Karena Liao Tong dapat mengikuti aura garis keturunan ini untuk menemukannya, orang lain dapat melakukan hal yang sama. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, itu tidak akan ada gunanya. Liao Jinlun terdiam. Wajah Lu Yun menjadi gelap beberapa tingkat lagi, dan dia menahan emosinya dan berkata, aku berkata kalian berdua, ayah dan anak, jika kamu ingin mati, bunuh diri sesegera mungkin. Jangan selalu membawaku bersamamu. Siapa orang-orang ini? Saya baik hati membantu mereka membalas dendam, tapi ternyata mereka baik. Suatu saat mereka berkata, saya sudah selesai, dan saat berikutnya, mereka berkata, ayo mati kematian heroik bersama-sama. Betapa sialnya hal ini. Liao Jinlun dan putranya, setelah dimarahi oleh Lu Yun, Liao Jinlun dan putranya tidak berani berbicara lagi. Ya, jarang ada bos sebesar itu yang mau membantu, dan mengucapkan kata-kata pesimis seperti itu, bukankah itu menimbulkan masalah? Liao Jinlun menghela nafas, biarkan Master Sekte yang mengaturnya. Ini benar, kata, kematian, di setiap mulut jelas mempertanyakan kekuatanku. Lu Yun berkata, Liao Jinlun, kamu tetap di Sekte Kaisar Pedang untuk memulihkan diri, atau biarkan Liao Bufan pergi bersamamu. Izinkan saya membawa Anda ke sana untuk melihat apa arti penghancuran sepihak. Akhirnya, mereka bertiga meninggalkan Sekte Kaisar Pedang bersama-sama. Bepergian sepanjang jalan, secara bertahap gelap. Sudah lama sekali saya tidak melihat jejak sekte tersebut, hanya jejak binatang buas. Itu bisa dianggap memasuki tempat berbahaya di Kunlun. Kami berjalan melewati pedalaman hutan binatang buas di depan kami, tapi butuh waktu lama sehingga saya hanya dapat mengingat lokasi kasarnya, dan tidak ada tanda giok identitas keluarga Liao. Bahkan jika saya menemukan lokasinya, saya tidak bisa memasuki formasi persembunyian keluarga Liao. Berbicara tentang kartu status giok, Liao Jinlun tidak tahu bagaimana cara mengeluh. Tanda giok identitasnya disita ketika dia diusir dari keluarga Liao. Cara terbaik untuk datang ke keluarga Liao kali ini adalah dengan menggunakan tanda identitas Liao Tong untuk memasuki formasi penyembunyian. Tapi Lu Yun meremehkan, mengatakan bahwa dia ingin memasuki keluarga Liao melalui caranya sendiri. Liao Jinlun tidak tahu bagaimana Lu Yun bisa masuk. Dalam kesannya, Lu Yun bukanlah ahli formasi spiritual. Karena penasaran, dia melanjutkan menuju lokasi keluarga Liao. Mengaum, raungan pelan binatang buas terdengar di mana-mana, dan suara langkah kaki terdengar padat dan gemerisik.
3 orang menjadi sasaran. Lu Yun mencibir, saya selalu mendengar Anda berbicara tentang betapa kuatnya keluarga sekte rahasia, tetapi pada akhirnya, kami menemukan tempat seperti ini untuk digunakan sebagai cangkang kura-kura. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Petik 2, petik 2. Di masa lalu, semua orang hanya tahu bahwa keluarga sekte rahasia memiliki formasi tersembunyi, dan sulit untuk menemukan markasnya, tetapi Lu Yun adalah orang pertama yang menafsirkannya seperti ini. Kuncinya adalah, sekilas, sepertinya tidak ada yang salah dengan hal itu. Liao Jinlun tidak bisa berkata-kata dan mengingatkan, Sekte Guru, bagaimana kalau mengusir beberapa binatang buas di sekitarmu dulu? Binatang buas ini tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Selama Anda melepaskan sedikit nafas kultivator, maka secara alami akan menyebar. Lu Yun melirik ke arah Liao Bufan, serahkan saja padamu, gunakan saja itu sebagai pengalaman. Bagus. Liao Bufan mengikuti saran Lu Yunyan. Cabut pedang terbaik. Buka jalan ke depan. Segera, menginjak mayat beberapa binatang buas, ketiganya melewati pedalaman hutan binatang buas dan tiba di perkiraan lokasi keluarga Liao dalam ingatan Liao Jinlun. Pada akhirnya, Liao Jinlun tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, Master Sekte, apakah Anda tahu cara memecahkan formasi penyembunyian? Mengenai formasi, Lu Yun tahu sedikit tentangnya. Seperti lingkaran mental, hanya beberapa formasi sederhana. Mengenai sesuatu yang lebih mendalam, Lu Yun benar-benar tidak mengetahuinya. Formasi penyembunyiannya tidak terlalu pintar, tapi Lu Yun belum mempelajarinya secara mendalam. Mendengar pertanyaan Liao Jinlun, Lu Yun memandangnya sambil bercanda dan berkata sambil tersenyum, retak. Mengapa kamu ingin memecahkannya? Bagaimana cara masuk tanpa membobolnya? Liao Jinlun tertegun sejenak. Tidak berencana menggunakan token giok identitas Liao Tong, atau bersiap untuk memecahkannya, bagaimana lagi Lu Yun bisa melewati formasi penyembunyian keluarga Liao? Formasi ini bukan untuk dipamerkan. Lu Yun tidak langsung menjawab keraguan Liao Jinlun, tapi mengalihkan perhatiannya ke Liao Bufan dan bertanya, pria gendut, apakah kamu sedang berlatih teknik pedang roh? Jurus pedang apa yang telah kamu capai? Ketiga, ini jelas tidak ada bandingannya dengan kakak ketiga, jawab Liao Bufan dengan sedikit malu. Lu Yun mengangguk dan berkata, saya akan mendemonstrasikan teknik pedang kekaisaran secara lengkap kepada Anda beberapa kali. Ini mencakup teknik pedang spiritual, teknik pedang kuno, dan teknik pedang hantu. Setelah Anda membacanya, Anda seharusnya bisa mendapatkan inspirasi. Liao Bufan kaget. Kakak ketiga sedang bersiap untuk mengajar di tempat. Liao Bufan mempraktikkan seni pedang spiritual bagian dari seni pedang kekaisaran. Selama dia bisa memahami bagian ini secara menyeluruh, itu sudah cukup untuk menjadi seorang ahli pedang. Lu Yun bahkan lebih mesum. Apa yang dia latih adalah teknik pedang tingkat kekaisaran yang lengkap. Belajar dengan melihat panduan pedang jelas tidak seintuitif pengajaran di tempat. Lu Yun memperagakan ilmu pedang yang lengkap kepada Liao Bufan, yang merupakan peluang besar bagi Liao Bufan. Hanya, peluang adalah peluang. Apakah kita melupakan sesuatu yang penting? Liao Bufan bertanya, kakak ketiga, bukankah kita di sini untuk membalas dendam dari keluarga Liao? Kali ini dia datang untuk membalas dendam dari keluarga Liao, dan dia tidak tahu apakah dia akan selamat. Saat ini, Lu Yun sebenarnya mengatakan bahwa dia akan menunjukkan ilmu pedang kepada Liao Bufan. Lu Yun tampak aneh dan bertanya, apakah ada konflik antara berlatih ilmu pedang dan membalas dendam? Tanpa, Liao Bufan merasa malu. Tidak ada pertentangan antara berlatih ilmu pedang dengan balas dendam, bahkan bisa dikatakan ada keterkaitannya, berlatih ilmu pedang itu untuk balas dendam, dan jika ingin balas dendam harus mengasah ilmu pedang terlebih dahulu agar tidak ada yang salah. Tetapi, kita sudah mencapai titik ini, apakah masih terlambat untuk berlatih latihan pedang? Dan, apakah pantas untuk berlatih latihan pedang di gerbang musuh? Mata Liao Jinlun berbinar, dan dia sepertinya telah menebak apa yang dimaksud Lu Yun, dan berkata, Guru Sekte, apakah Anda ingin menggunakan metode ini agar keluarga Liao memahami pendekar pedang jenius seperti apa yang telah mereka provokasi untuk dengan sengaja merangsang Liao? Keluarga. Pendekar pedang jenius yang disebutkan oleh Liao Jinlun tidak mengacu pada Lu Yun, tetapi pada putranya Liao Bufan. Liao Jinlun selalu bangga dengan bakat Liao Bufan dalam ilmu pedang. Tentu saja, Lu Yun pasti lebih menakutkan, tapi Liao Jinlun tidak akan membandingkan Liao Bufan dengan dia. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Lu Yun. Kita hanya perlu menjadi seorang jenius biasa. Dalam pandangan Liao Jinlun, Lu Yun pasti ingin merangsang potensi kendo Liao Bufan melalui pengajaran di tempat, agar keluarga Liao dalam formasi tersebut dapat melihat betapa kuatnya bakat kendo anak ini. Lu Yun melirik ke arah Liao Jinlun dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin memprovokasi keluarga Liao dengan cara ini. Keluarga Liao tersembunyi di dalam formasi. Ada juga beberapa kerusuhan kecil. Kalsedon kelahiran Liao Tong rusak, menandakan bahwa dia telah dibunuh, yang tentu saja menarik perhatian beberapa orang.
Kami sedang bersiap mengirim orang untuk menyelidiki. Tiba-tiba wajahnya menjadi gelap. Niat membunuh muncul. Di luar formasi, kehendak pedang tidak ada habisnya. Lu Yunlah yang mendemonstrasikan teknik pedang kekaisaran. Niat pedang yang agung mempengaruhi formasi penyembunyian keluarga Liao dan membuat keributan. Liao Jinlun akhirnya mengerti maksud Lu Yun. Ini lebih dari sekedar provokasi. Jelas sekali dia menari di kuburan orang lain. Badai besar bisa diprediksi akan datang. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama. Formasi penyembunyian di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Keluarga Liao keluar. Pemimpinnya, Liao Tianlu, memasang ekspresi galak di wajahnya dan berteriak dengan marah. Tidak mau, tahukah kamu di mana tempat ini? Dia awalnya ingin menegur Lu Yun. Tapi tiba-tiba dia melihat sedikit darah. Jadi saya melihat ke samping dan melihat Liao Bufan. Sebelum saya sempat bertanya-tanya, saya melirik ke arah Liao Jinlun di samping dan mengerutkan kening, apakah Anda? Liao Jinlun. Apa? Kamu tidak mengenaliku lagi. Suara yang familiar itu membuat Liao Tianlu sedikit gemetar. Dia yakin orang itu adalah Liao Jinlun, tapi alisnya berkerut lebih dalam. Mengapa lenganmu seperti ini? Liao Tianlu bertanya dengan cemberut. Liao Jinlun mencibir, ini semua berkat saudara baikmu. Jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi saat itu. Dengarkan ini. Liao Tianlu mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat, jadi tidak perlu mengatakan beberapa hal secara terus terang. Ketika Liao Jinlun diusir dari keluarga Liao, meskipun Liao Tianlu tidak ikut serta dalam pengejaran, dia mengetahuinya karena saudara lelakinya yang baik, Liao Tong, ada di antara mereka. Yang paling mengejutkan Liao Tianlu adalah, karena Liao Jinlun menyebut Liao Tong saat ini, itu berarti kematian Liao Tong kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Hanya, kemampuan apa yang dimiliki Liao Jinlun untuk membunuh Liao Tong yang kekuatannya sebanding dengan Yuan Ying. Mata Liao Tianlu muram dan tanpa sadar dia menatap Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, masih mengaktifkan maksud pedang kaisar, menyebabkan formasi penyembunyian berdengung. Sungguh lancang. Liao Tianlu merasakan niat membunuh muncul di dalam hatinya, tetapi sekali lagi matanya tertuju pada Liao Jinlun, apakah aura garis keturunan yang disebutkan leluhur berasal dari putramu? Tidak sulit menilai hubungan Liao Bufan dan Liao Jinlun dari wajah mereka. Itu adikmu yang gendut, apa masalahnya? Liao Bufan sudah siap mati, dan karena sikap berlebihan Lu Yun sebelumnya, dia juga menjadi gila. Apapun yang terjadi, itu adalah kematian. Lebih baik mati dengan sombong. Jika Lu Yun tahu apa yang dia pikirkan, dia mungkin akan marah lagi. Liao Tianlu berteriak, ini tidak besar atau kecil, Liao Jinlun, apakah ini anak yang kamu ajar? Cara aku mengajar anakku bukan urusanmu. Liao Jinlun juga pemarah. Liao Tianlu mencibir dan berkata, bagus sekali, kita akan membahasnya nanti. Saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda membunuh saudara saya Liao Tong? Bertanya dengan sadar. Oke, kamu bisa mati. Liao Tianlu berhenti berbicara omong kosong, darahnya mendidih, dan dia menebaskan pedang berdarah ke udara, tetapi itu tidak ditujukan pada Liao Jinlun dan putranya, tetapi pada Lu Yun, dan berteriak, kamu harusnya sombong. Tentu saja dia dapat melihat bahwa Liao Jinlun dan putranya tidak takut sama sekali. Dukungan mereka pastilah dari pemuda bertopeng itu. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Dia memahami hal ini. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Liao Tianlu dalam mimpinya adalah dia baru saja menebaskan sebilah pedang berdarah, dan yang menghadangnya adalah pukulan telak. Lu Yun tiba-tiba mengatur napasnya. 1 detik pedang itu jelas penuh energi, tetapi detik berikutnya pedang itu terkonsentrasi di dalam tubuh. Kemudian, bayangan setelahnya berkedip-kedip. Dengan tubuhnya yang sangat kuat, dia langsung menghancurkan pedang berdarah itu, meraih ke depan Liao Tianlu, dan mencubit leher Liao Tianlu dengan 1 telapak tangan. Itu hanya hidangan pembuka, kok sombong sekali di matamu. Anda, Liao Tianlu tidak percaya, pemuda bertopeng ini sangat menakutkan. Tadi itu berjauhan, bahkan jika niat pedangnya sangat besar. Liao Tianlu hanya merasa Lu Yun sangat kuat, tapi dia tidak merasakan banyak tekanan. Tapi saat ini, setelah Lu Yun menenangkan nafasnya, mendekat, sebaliknya, hati Liao Tianlu sepertinya diselimuti bayangan yang mengerikan. Saya tidak bisa memikirkan perlawanan apapun. Sangat menakutkan. Bagaimana Liao Tong memotong lengan Liao Jinlun di bawah perlindungannya? Liao Tianlu bingung. Terkejut. Asfiksia. Nafas kematian melonjak ke dalam hatiku. Dia terkejut, dan ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa lehernya dicubit oleh Lu Yun, dan wajahnya sangat merah. Berangkat. Beberapa penjaga keluarga Liao yang keluar bersama Liao Tianlu terkejut saat melihat ini dan berteriak dengan marah. Lu Yun hanya melirik dengan tatapan dingin. Beberapa orang sepertinya telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang dingin, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pertama,
Mereka diintimidasi oleh Lu Yun, dan kedua, mereka khawatir Lu Yun akan mematahkan leher Liao Tianlu secara tidak sengaja. Saya hanya berani berdiri dan berteriak. Lu Yun mencibir dan meremehkan memperhatikan prajurit udang dan jenderal kepiting ini. Dia mengangkat Liao Tianlu dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, katakan padaku, aku hanya buang air kecil untuk memadamkan sarang semut. Bagaimana aku bisa begitu lancang? Kamu akan mati dengan mengenaskan. Ini adalah pertama kalinya Liao Tianlu mendengar seseorang berani mengatakan bahwa keluarga Liao adalah sarang semut, dan bola kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang sudah ganas. Astaga, kekuatan garis keturunan Liao Tianlu membara dengan gila-gilaan. Energi darah berubah menjadi binatang buas, yang terbangun dengan cepat, dan auranya langsung menjadi sangat menakutkan, naik ke tahap tengah Nas Chen Sol. Namun, tidak menunggu Liao Tianlu meledak. Sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Saya melihat darah yang melonjak di tubuh Liao Tianlu tiba-tiba ditarik seperti pompa, dan momentum kuat yang baru saja dia kumpulkan tiba-tiba layu. Dan pompa udara yang mengerikan itu adalah lengan Lu Yun. Apa yang terjadi? Kekuatan garis keturunanku, tidak menginginkannya. Liao Tianlu berteriak ketakutan, berbicara dengan tidak jelas. Lu Yun sedikit terkejut. Sangat polos. Niat awalnya adalah untuk mengintimidasi Liao Tianlu dan memintanya menyerahkan beberapa orang, tetapi dia tidak berniat menguras kekuatan garis keturunannya. Itu adalah sihir tanpa nama yang tiba-tiba mulai bekerja dengan sendirinya. Tetapi, karena Anda sudah menyedotnya, ayo kita hisap sampai bersih. Hati Lu Yun bergerak, dan dia mengaktifkan keterampilan magis tanpa nama, menelan semua kekuatan darah di tubuh Liao Tianlu, dan akhirnya memurnikannya menjadi esensi darah, yang mengalir menuju bintang Dao ketiga. Ledakan, Lu Yun melepaskan telapak tangannya. Liao Tianlu tiba-tiba jatuh ke tanah, jiwanya seperti hilang. Tidak ada jejak kekuatan darah yang tersisa di tubuhnya. Bahkan jika dia mengaktifkan metode rahasia pewarisan darah, dia tidak dapat lagi mengubah energi sebenarnya menjadi energi darah. Sebagai anggota inti dari keluarga sekte rahasia, bahkan kehilangan kekuatan garis keturunannya bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Anggota keluarga Liao di sekitar mereka diam seperti jangkrik. Mata melebar, jangan berani mengatakan apapun. Mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan yang baru saja terjadi, dan hati mereka bergejolak. Bisakah kekuatan darah dirampas? Kekuatan magis apa yang ditunjukkan pemuda bertopeng ini? Tidak ada yang berani berbicara, apalagi bergerak maju, karena takut menarik perhatian Lu Yun dan merampas kekuatan garis keturunan mereka. Lu Yun bahkan tidak melihat mereka. Menatap Liao Tianlu dengan mata dingin, dia melemparkan daftarnya dan berkata, kamu pasti kenal orang-orang ini. Panggil mereka keluar dan aku bisa mengampuni nyawamu. Lu Yun meminta Liao Jinlun untuk menuliskan daftar ini. Mereka yang ada dalam daftar tentu saja adalah mereka yang berpartisipasi dalam pengejaran Liao Jinlun. Lu Yun sangat yakin bahwa karena dia harus menyelesaikan rekening, dia harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Liao Tianlu dengan gemetar mengambil daftar itu dan melihatnya, wajahnya langsung menjadi pucat. Mereka yang ada dalam daftar ini semuanya adalah anggota inti keluarga Liao, dan bahkan putra kandung dari pemimpin keluarga lama pun ada di dalamnya. Faktanya, jika dipikir-pikir, hanya karena Anda adalah anggota inti dari keluarga Liao, Anda semakin bangga dengan tulang Anda, dan Anda semakin berpuas diri dengan darah bangsawan mereka kurang mampu mentolerir pasir di mata Anda. Di mata mereka, Liao Jinlun, orang tidak berguna tanpa kekuatan darah, tidak layak untuk hidup. Oleh karena itu, hanya orang seperti mereka yang akan membunuh Liao Jinlun. Jika itu adalah anggota lain dari garis keturunan agunan, mereka bahkan tidak akan repot-repot memperhatikan hal seperti itu. Setelah membaca daftarnya, Liao Tianlu berkata dengan gemetar, Tuan, bukan karena saya tidak mau bekerja sama, tetapi karena status orang-orang ini di keluarga Liao tidak lebih rendah dari saya tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mereka. Tidak punya kemampuan. Mata Lu Yun menjadi dingin, dan provokasi telah mencapai pintu rumahnya. Selama dia pergi untuk memberitahunya, orang-orang itu tidak akan keluar jika dia tidak mempercayainya. Merasakan perubahan aura Lu Yun, kaki Liao Tianlu melunak ketakutan, berpikir bahwa Lu Yun tidak mempercayai apa yang dia katakan, dan dengan cepat menjelaskan, semua yang saya katakan adalah benar. Anda dapat bertanya kepada Liao Jinlun, saya benar-benar tidak punya kekuatan. Lu Yun menoleh untuk melihat Liao Jinlun. Liao Jinlun sedikit mengangguk. Baik Liao Tong maupun Liao Tianlu adalah anggota darah langsung dari keluarga Liao. Status mereka memang tidak rendah, tapi mereka jelas tidak cukup tinggi untuk memerintah anggota lain dari keluarga yang sama. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan status orang tuanya. Liao Jinlun pernah menjadi anggota garis keturunan langsung keluarga Liao, jadi dia masih mengetahui sesuatu tentangnya. Lu Yun mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak memiliki kemampuan, biarkan seseorang yang memiliki hak untuk berbicara keluar. Saya akan menunggu. Saya akan melaporkannya kepada majikan lama saya. Liao Tianlu akhirnya mendapat kesempatan untuk melarikan diri.
Dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia segera masuk ke dalam formasi persembunyian dan menghilang dengan dalih melaporkannya kepada tuan keluarga lamanya. Anggota keluarga Liao yang tersisa yang mengikuti Liao Tianlu tercengang. Kakak sudah pergi, haruskah kita terus tinggal di sini? Mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa persetujuan Lu Yun. Hanya butuh beberapa saat bagi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti itu untuk membunuh seseorang.